يا معيد الأعياد رد علينا الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما لنا اعتاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلال خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنبي الأمي وخديجة أمه والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي نرجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخدي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفقير المحضار قال
لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة دائم على النبي ابن هاشم عدمان هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillah bi qurbihi wa thawabihi amin. Jamaah Majlis Rutin Barakatul Muhibbin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama di majlis rutin yang kita cintai ini setelah beberapa waktu kemarin kita berpisah sementara karena masuknya bulan suci Ramadan, dan kali ini kita berjumpa di bulan Syawal di tanggal 27. Sekarang ini malam 27. Besok Sabtu hari 27, Ahad 28, Senin 29. Kalau Syawalnya 30 hari berarti masih ada Selasa. Barangkali ada di antara pihak yang belum selesai puasa Syawalnya, masih ada waktu 3 hari lagi atau 4 hari kalau Selasa. Mudah-mudahan yang setelah puasa sunnah Syawal diterima oleh Allah. Yang belum sempat puasa, insya Allah Syawal tahun depan bisa puasa sunnah Syawal 6 hari, insya Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang kami hormati, yang kami cintai. Setelah pergi bulan Ramadan, maka bukan berarti pergi juga semangat ibadah. Seharusnya Ramadan menjadi ajang untuk perbaikan diri, sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan tetap kita teruskan di bulan-bulan selain Ramadan. Memang itulah tujuannya. La'allakum tattaqun. Kewajiban puasa itu agar semakin bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Artinya semangat ibadahnya harus semakin meningkat setelah Ramadan. Semangatnya meninggalkan maksiat harus semakin kuat. Kalau semangat ibadahnya semakin kuat, semangat meninggalkannya haram semakin hebat, berarti tandanya puasanya memang benar-benar manfaat diterima berarti. Ya kan? Kan firman-Nya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah, diwajibkan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita semakin meningkat takwanya. Takwa itu apa? Tadi semangat ibadahnya semakin kuat, semangat melawan nafsunya semakin hebat. Jadi kalau kebiasaan sebelum Ramadan masih berlanjut ketika masuk bulan Syawal, ya berarti ada masalah dengan puasanya berarti. Ya harus lebih baik. Itulah di antara tanda puasa kita diterima oleh Allah.
sesuai dengan nama Syawal ini. Syawal itu kalau kita buka kamus itu di antara maknanya Syawal itu artinya peningkatan, harus semakin meningkat. Mudah-mudahan, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal, Allah telah ampuni dosa kita ibarat orang yang baru lahir dari perut ibunya. Amin. Maka selanjutnya setelah kita laksanakan hubungan yang baik dengan Allah, juga jangan lupakan kita hubungan baik dengan sesama kita manusia. Karena agama Islam ini tidak hanya membuat kita baik dengan Allah, tapi juga baik dengan sesama. Sebagaimana sering didengar, hablun minallah dan hablun minan nas. Baik dengan Allah hubungannya dan baik juga dengan sesama manusia. Maka sangat besar sekali ancamannya bagi orang yang selalu menyusahkan manusia yang lain, walaupun ibadahnya banyak. Ini, walaupun puasanya setiap hari, walaupun hajinya setiap bulan. Kayak apa? Bisa gak haji setiap bulan? Haji setiap tahun nih, kalau umroh setiap bulan. Tapi kalau hubungan dengan sesama manusia nggak baik, menyusahkan, menyakiti, maka sangat-sangat berbahaya. Sebagaimana Nabi bersabda, Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang beriman, maka dia menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Wa man adzani, barang siapa menyakitiku, faqad adzallah ta'ala, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzallah ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau sudah menyakiti Allah, ya sudah, enggak ada tempat lain kecuali tempatnya siap-siap di neraka sudah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad ya, orang yang baik itu orang yang bagaimana? Khairun nas, ini sangat populer hadis ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mana yang terbaik di antara kita? Yang paling baik di antara kita yang hadir sekarang adalah yang paling baik manfaatnya kepada manusia yang lain. Bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasanya. Ya itu penting, cuman bukan itu ukuran kebaikan manusia. Tapi yang paling baik adalah yang banyak memberikan manfaat kepada saudara muslim yang lain. Bahkan ya, mungkin pernah disampaikan ya, ada sebuah riwayat ya, man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallah min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memasukkan rasa bahagia kepada saudara muslim yang lainnya, ini suka memberikan sesuatu yang membuat orang lain bahagia, mungkin dengan ucapannya, mungkin dengan pemberian hadiah, sarung BHS misalnya, atau alhasil sesuatu yang kita berikan kepada satu orang, lalu orang itu senang dengan pemberian kita. Bagaimana? Maka Allah akan ciptakan rasa bahagia yang masuk kepada saudara muslim tadi yang lain ya. 70,000 malaikat ya. 70,000 malak, 70,000 malaikat. Untuk apa? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana 70,000 malaikat tadi akan memohonkan ampun untuk kita sampai kapan? Sampai hari kiamat. Halo, guring gak semuanya?
Rusuk semuanya. Coba dibayangkan 70.000 malaikat beristighfar untuk memohonkan ampun untuk kita, kayak apa coba? Lalu kayak apa dosanya? Tadi dosanya orang yang menyusahkan orang lain, kayak apa coba? Sampai seakan-akan menyusahkan Allah, berarti kan menyakiti Allah. Orang menyakiti orang beriman berarti menyakiti Nabi, dan orang menyakiti Nabi berarti seakan-akan juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita memberikan sesuatu yang membuat orang itu senang. Ya, pian dikasih uang 1.000 senang nggak? Nggak senang, biasa ya. Jadi kalau anak kecil senang ya. Makanya kadang-kadang ya, saya ingat masih kecil dulu, mungkin insya Allah setiap daerah pasti ada orang-orang seperti ini. Ada satu orang Habib di kampung saya, namanya Habib Abdullah As-Segaf. Itu beliau setiap waktu, setiap keluar rumah selalu di kantongnya membawa permen. Apa tujuannya? Untuk kalau ketemu sama anak-anak kecil lalu dikasih permen supaya senang. Kenapa? Ya mengajar hadis ini tadi. Ya mungkin kalau anak kecil kasih permen senang ya. Tapi kalau orang-orang kayak kita biasa aja kalau kasih permen ini. Iya. Mungkin kalau dikasih uang 2 juta, 3 juta baru ya, atau 5 juta, 10 juta baru. Makanya kalau kita yang nggak punya modal besar untuk ngasih orang supaya dia benar-benar senang atas pemberian kita, ya minimal kasih anak-anak kecil kan, modalnya lebih sedikit. Ya kan, kalau anak kecil 5.000 kan sudah senang ya. Kalau kita 5.000 kan biasa aja. Ya kan? Makanya ada hadis ya, ada hadis. Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. Di surga itu ada satu tempat rumah yang disebut dengan rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Yang tidak masuk ke rumah kebahagiaan tadi kecuali orang-orang yang pernah membuat senang anak-anak kecil. Ya mungkin kalau sekarang permen sudah biasa anak kecil ya. Mungkin duit 5.000 senang anak kecil. Si coklat. Kenapa? Ya karena kalau membuat senang, memasukkan rasa senang kepada orang dewasa, modalnya lebih besar. Kalau cuma 500.000 biasa mungkin. Kecuali kalau kasih 100 juta, wah pasti senang biasanya ya. Coba kira-kira ibu-ibu, oh ibu-ibu, kira-kira kalau pian ulun kasih seberataan 100 juta, senang apa enggak? Senang, apalagi Mama Salwa senang. Tapi ulun gak ada ikhlas, kayak apa? Senang gak pian? Urusan pian, beb gak ikhlas, pokoknya ulun terima uang 100 juta, iya kan? Mau pian ikhlas gak ikhlas, yang penting ulun dapat uang 100 juta. Makanya disebutkan ya, di antara amalan yang pasti diterima oleh Allah itu selain sholawat, ya ini tadi, memberikan sesuatu yang membuat orang yang kita beri bahagia. Kenapa? Walaupun saya memberi pian dan saya gak ikhlas atas pemberian saya supaya saya dipuji sama pian, ya satu sisi saya gak dapat pahala, dari sisi ikhlasnya gak dapat. Tapi sisi yang lain, karena pemberian itu membuat pian bahagia, 70.000 malaikat yang akan yang akan memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa saya. Ya apa coba? Apalagi kalau ikhlas, tambah lagi pahalanya. Jadi kalau ngasih orang jangan nanggung. Jangan nanggung. Kadang-kadang kita nanggung ya. Contoh saja yang sering saya juga pribadi mengalami. Biasanya kan kalau datang menjelang akhir Ramadan, masuk hari raya Idul Fitri itu kan ada saja kan kawan-kawan kita yang datang, beb barangkali beb ada sarung lawas-lawas, sarung yang lama-lama, mau dikasih beb baju-baju lama. Itu kadang kalau kita buka almari, kita mau pilih baju lawas kita, lawas ya bahasa Bali, bujur ya, sama ya sama Jawa berarti.
Kadang kita kalau memberi orang, mau cari baju yang lama-lama, sarung yang lama-lama, kadang-kadang kita bingung. Kenapa? Kok gak ada yang gak ada yang gak ada yang kita suka. Kok rasanya semuanya masih kita sayang ya. Mau ngasih yang ini kita beli di Mekah. Mau ngasih yang ini pemberian guru kita. Mau ngasih yang ini belinya agak mahal. Ketika mau ngasih orang selalu ada perasaan sayang ya. Tapi esok harinya ketika kita mau hadir acara kawinan, iya, lalu kita mau pilih baju kita, mau pakai yang ini kok kurang cocok ya. Mau pakai yang ini kok kurang pas ya. Padahal kemarin semuanya seakan-akan bagus karena mau memberi orang. Tapi ketika mau dipakai sendiri seakan-akan semuanya gak ada yang cocok. Itu godaannya kita emang. Sama ya? Seperti itu juga piannya. Sama gak? Masya Allah Pak Ahmad Ali tidak. Saya kadang-kadang begitu. Ketika mau ngasih orang sayang, seakan-akan semua pakaian saya bagus. Ketika mau dipakai sendiri, mau pilih yang cocok untuk acara yang akan saya hadiri, seakan-akan gak ada yang sesuai. Ini harus dilawan memang. Harus dilawan. Ada uang 100.000 di kantong kita. Kantong atas 100.000, kantong bawah 50.000, kantong kanan 1.000, 5.000. Ya apa kira-kira kita akan keluarkan yang mana? Insya Allah yang warnanya pucat-pucat itu ya. Warna yang biru sama yang cerah merah itu berat keluarnya. Makanya kalau kita kepingin cepat naik pangkat, coba lihat aulia, orang-orang soleh itu mereka pasti pemurah ini, pemurah. Dan Allah memang tegaskan ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai pangkat albir. Albir itu pangkat yang tinggi nanti di surganya Allah. Itu dicapai bukan dengan banyak ibadah, Pak. Bukan dengan banyak ibadah, tapi dengan apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita infakkan sesuatu yang masih kita sayang. Ini pakaian masih kita sayang, baru beli kita. Ada satu orang di Banyuwangi, ya karena saya orang Banyuwangi, ya contohnya banyak orang Banyuwangi Pak. Ada satu orang memang orangnya berduit, bukan orang yang ngerti, bukan orang yang alim dalam hal agama, cuman memang dia itu kalau sudah ada kawannya memuji apa yang dia pakai, langsung dia beri. Namanya Muhammad bin Umar As-Segaf, panggilannya Mat Adik. Mat Adik, kacamata kamu kok bagus ya. Memang orangnya berduit dan royal. Itu Pak langsung dilepas kacamatanya, dikasihkan sama orang yang muji tadi. Yang mengejar hadis tadi, memberikan sesuatu yang orang lain kalau dikasih langsung senang. Jamnya kok bagus ya, tapi jangan muji saya, jangan. Ini cincin pemberian istri saya, gak akan saya kasihkan sama dia. Maksudnya, ya memang itulah cara untuk cepat mengangkat derajat di sisi Allah SWT. Di samping kita mengejar tadi ya, walaupun gak ada ikhlas, minimal kita dapat didoakan 70.000 malaikat, bukan sembarangan. Lalu bagaimana kalau orang mengecewakan orang yang lainnya? Sebagaimana tadi telah disinggung juga, ini juga ada riwayat ya, ada keterangan begini. Inna kasra khatiri mu'minin asyaddu min hadamil ka'bah 70 marrah. Sesungguhnya memecahkan hati orang beriman, membuat kecewa, membuat sedih, itu lebih berisiko, lebih berbahaya daripada menghancurkan 70 marrah, menghancurkan Ka'bah 70 kali. Ka'bah kiblat kita di Mekah itu, kita hancurkan 70 kali, masih lebih besar dosanya membuat manusia muslim yang lain kecewa. Jabru khatiri muslimin afdalun minas salati fi jawfil Ka'bah. Ya, menyenangkan hati orang muslim itu lebih afdal daripada sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Nabi juga bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala ba'dal faraidi
idkhalus sururi 'alal muslim. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai setelah mengerjakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, apa? Sudah sholat, sudah puasa Ramadan, sudah haji, sudah zakat keluar, sudah. Lalu kalau ingin mengamalkan lagi, apa yang paling Allah cintai? Memasukkan rasa senang kepada muslim yang lain. Idkhalus surur. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Qala wa ma isyanuka? Qala astahyi min an aqul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastahyi minni an takhbirani an dzambika wa lam tastahyi min Allah ta'ala wa huwa yaraka. Qum fakhruj min indi hatta tanzilan naru alaina. Fakharaja ar-rajul khaiban wa ayisan wa bakiyan min indi Rasul. Faja'a Jibril wa qala ya Muhammad lam ayistal 'asi wa lahu kafaratun li dhunubihi wa in kanat katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratuha? Qala lahu sabiyyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fa yadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan li dhanbi. Disebutkan di sini ada sebuah keterangan riwayat ya. Ada satu orang datang sama Nabi, lalu berkata, Nabi, saya telah bermaksiat Nabi, bimbing saya supaya saya diampuni dosanya, supaya kembali bersih. Lalu Nabi tanya, apa kemaksiatanmu apa? Kamu bermaksiat apa? Malu ulun Nabi, ulun supan mau ngomong sama pian, maksiat ulun supan ulun. Maka Nabi menegaskan, kamu malu sama saya untuk menceritakan maksiat kamu, tapi kamu gak malu sama Allah yang melihat kamu berbuat dosa? Kok malu sama saya, gak malu sama Allah? Ya sudah, gum, fakhruj, bangun dan pergi dari sisi saya. Khawatir nanti api turun kepada kita gara-gara kamu. Diusir. Lalu turun malaikat Jibril ya. Lam ayistal 'asi wa lahu kafaratun lidunubi wa in kanat katsira. Kamu telah membuat putus asa orang yang maksiat tadi, padahal dia telah menebus dosanya. Walaupun telah banyak, telah dia tebus dosanya sebenarnya. Wahai Nabi. Lalu tanya Nabi kepada malaikat Jibril, apa Jibril, kafarahnya apa, tebusannya apa kalau sudah diampuni sama Allah? Maka malaikat menjawab, lahu sobiyyun saghirun, dia itu punya anak kecil. Fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu. Setiap dia kali datang, selalu dia disambut sama anaknya. Dan dia selalu membawa sesuatu oleh-oleh kepada anaknya, baik makanan atau sesuatu yang membuat anaknya bahagia. Nggih. Fa yadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi. Setiap dia bulik, dia selalu bawa oleh-oleh untuk keluarganya. Abah datang oleh-oleh di tempat bocah. Habis bocah tak yang ngerti. Jadi sunnah ya, kalau kita pulang dari bepergian itu sunnah bawa oleh-oleh ini, supaya ketika kita datang tuh senang istri kita, anak kita. Jangan tangan kosong.
Dia setiap pulik, wahai Nabi, dia selalu bawa oleh-oleh yang mana dia selalu sambut oleh anaknya, karena anaknya memang tahu pasti abahnya bawa oleh-oleh. Sehingga anaknya senang, setiap abahnya datang senang. Kenapa? Dikasih hadiah sama abahnya. Dan itulah sebagai penebus dosanya dia, wahai Nabi. Allah. Ya minimal rambutan ya, durian. Atau kalau masih kecil mungkin mainan. Kalau istrinya mungkin dibelikan apa? Nah, ya cincin emas gitu. Cincin berlian. Intinya jangan sampai tangan kosong lah balik ke rumah, itu jangan sampai tangan kosong. Sekaligus itu sebagai penebus dosa kita itu, karena telah menyenangkan anak dan istri kita. Sallallahu alaihi Muhammad.